Bab 1871, Lari Sendiri. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Ling Qingsui tahu bahwa semua orang mengalami ujian yang sama, karena dia dan Xia Ruofei bergegas melewati lantai 5 menara percobaan. Tes di lantai itu adalah serangkaian tugas dengan total 3 link. Tampaknya Chen Xuan gagal dalam pengumpulan esensi duri Starferen. Sebenarnya, Xia Ruofei dan Ling Qingsui juga menyelesaikan tugas tersebut dengan berbahaya dan berbahaya. Jika mereka tidak beruntung, mereka mungkin juga berhenti di level tersebut. Jadi tidak mengherankan jika Chen Xuan tersingkir di lantai 5 menara uji coba. Dan Chen Xuan jelas telah berkomunikasi dengan Yang Liu, Mu Jianfei dan lainnya. Mengetahui bahwa setiap orang menjalani ujian yang sama, jadi dia bertanya level mana yang telah dicapai Ling Qingsui. Meskipun Ling Qingsui adalah yang terakhir keluar sejauh ini, itu belum tentu merupakan yang terjauh yang telah dia tembus, karena beberapa level tidak memiliki batasan waktu, dan sangat mungkin untuk menunda untuk waktu yang lama pada level tertentu. Ling Qingsui merenung sejenak, merasa tidak ada yang perlu disembunyikan, jadi dia tersenyum dan berkata, saya gagal di tingkat ke-8, dan saya langsung dikirim. Chen Xuan tiba-tiba menarik napas, termasuk Mu Jianfei, Yu Xiner, Su Yurou dan lainnya, juga sedikit membuka mulut mereka, memperlihatkan warna yang luar biasa. Nona Ling, saya tidak menyangka Anda akan mencapai lantai 8. Chen Xuan menghela nafas, di antara kita, orang yang melangkah paling jauh adalah Penatua Yang, dan dia baru mencapai lantai 6. Yang Liu tersenyum pahit, malu dan malu. Faktanya, mampu melakukannya mencapai lantai 6 menara uji coba sudah sangat kuat. Ling Qingsui merasa jika dia menembus level itu sendirian, saya khawatir dia akan mampu mencapai lantai 5 paling banyak. Alasan kenapa dia bisa menyelesaikan perjalanannya melewati penghalang di lantai 8 adalah karena dia mengendarai mobil bebas. Namun, Ling Qingsui tidak akan mengambil inisiatif untuk mengangkat masalah dia dan Xia Ruofei menembus level bersama-sama. Dia hanya merendahkan beberapa patah kata dan kemudian bertanya kepada semua orang tentang situasinya. Tianyimen, Chen Xuan berhenti di misi lingkar ketiga di lantai 5 menara uji coba, sementara Su Yurou tersingkir di lantai 3 menara uji coba. Shen Tianfang belum muncul, Penatua Mu Hua dari Changlangmen belum keluar, dan Mu Jianfei telah mencapai lantai 4 menara percobaan. Di sisi lembah Fei Hua, tetua panggung Jin dan Yang Liu tersingkir setelah mencapai lantai 6. Itu adalah yang tertinggi sebelum Ling Qingsui keluar, dan murid tahap pemurnian Qi Yu Xiner juga tampil luar biasa dan mencapai menara percobaan tingkat kelima. Layar, tapi tereliminasi dalam misi ring pertama. Ngomong-ngomong, Tianyimen adalah sekte pertama di dunia budidaya, dan kali ini ada orang terbanyak yang pergi ke alam rahasia bulan dan kekuatan keseluruhan terkuat, tetapi hasil mereka di menara percobaan sangat rata-rata. Setelah menembus lantai 5, Su Yurou dalam periode pemurnian Qi tersingkir dari lantai 3, jadi Chen Xuan juga merasa sedikit tertekan. Terutama ketika dia mendengar bahwa Ling Qingsui benar-benar berhasil menembus ke lantai 8, itu bahkan lebih mengejutkannya. Tentu saja, Chen Xuan juga mengetahui bahwa tingkat kesulitan yang dihadapi oleh para biksu di periode pemurnian Qi dan periode inti emas berbeda. Jika tidak, Yu Xiner dari lembah Fei Hua tidak akan bisa mencapai lantai 5. Hanya saja, dalam ujian masuk pascasarjana menara uji coba, situasi terobosan masih bisa mencerminkan kekuatan dan potensi pribadi secara keseluruhan. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Chen Xuan merasa sedikit tertekan. Di antara para pembudidaya inti emas, Xia Ruofei, Shen Tianfang, dan Mu Hua masih dalam proses menerobos penghalang, dan nilai mereka tidak akan terlalu buruk, dan ada lebih banyak Yang Liu yang dikirim pada waktu yang sama dengannya. Hancurkan lantai. Hal ini menyebabkan Chen Xuan, yang selama ini sedikit sombong, terkena pukulan keras. Chen Xuan menghela nafas, dan berkata, sepertinya saya masih kurang pelatihan. Tinggal di Menara Gading memang aman, tetapi tidak kondusif untuk peningkatan kekuatan saya sendiri. Jika Fei bersaudara tidak muncul begitu lama, mereka seharusnya tidak mendapatkan nilai yang sangat bagus. Kasihan, jarak antara aku dan dia semakin besar. Ling Qingsui tersenyum dan berkata, Penatua Shen dari Guimen juga sedang dalam proses menerobos. Penatua Shen adalah seorang kultivator inti emas jangka menengah, dengan kekuatan yang luar biasa,
dia kemungkinan besar dapat langsung mencapai puncak ujian, menara. Dan juga Penatuamu dari Changlangmen. Dengan cara ini, mereka yang masih berada di menara percobaan seharusnya tidak mendapatkan hasil yang buruk. Chen Xuan dan Mu Jianfei mengangkat tangan ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Terima kasih Nona Ling atas kata-kata baik Anda." Semua orang tersingkir, dan sekarang mereka tidak bisa berbuat apa-apa, jadi mereka hanya bisa mengobrol dan menunggu di alun-alun di bawah menara. Mereka terutama berbagi pengalaman di menara uji coba dan menganalisis keuntungan dan kerugian mereka. Tentu saja, semua orang juga sangat tertarik dengan situasi setelah lantai 6 menara uji coba. Hanya Ling Qingsui yang pernah mengalaminya di sini, jadi mereka semua bertanya pada Ling Qingsui satu demi satu. Ling Qingsui berpikir sejenak, dan merasa tidak ada yang disembunyikan. Kecuali detail dirinya dan Xia Ruofei yang menembus level, dia tahu segalanya, dan mengikuti situasi di lantai 7 menara uji coba dan lantai 8 menara uji coba. Semua orang mengatakan sesuatu. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan apapun tentang langsung mengemas Aula Yun Xiao di lantai 7 menara percobaan. Bagaimanapun, kekayaan memang mengharukan, belum lagi harta karun istana Yun Xiao, bahkan harta karun seperti topas saja sudah cukup menarik perhatian banyak orang. Anda tahu bahwa ada 2 pembudidaya inti emas di sini, dan Ling Qingsui masih memiliki kesadaran dasar tentang pencegahan. Semua orang tidak bisa menahan nafas ketika mereka mendengar pembicaraan Ling Qingsui tentang banyak tingkatan Cloud Palace di lantai 7 menara percobaan. Dan ketika Ling Qingsui berbicara tentang tes tangga di lantai 8 menara percobaan, semua orang bahkan menahan napas. Apalagi saya dengar selama melewati lantai 8 menara uji coba, Anda bisa langsung naik ke puncaknya. Ketika tidak ada lagi ujian di lantai 9, semua orang hanya bisa menghela nafas. Itu sangat disayangkan. Yu Xiner berkata, "Qingsui, jika kamu bisa bekerja keras untuk melewatinya, maka kamu akan mencapai puncak." Xia Ruofei berdiri diam di tangga, menarik napas beberapa kali, lalu menjalankan The Great Dao Jue tanpa suara. Tak lama kemudian, bisul vitalitas dalam tubuh dapat ditekan dan perlahan mereda. Sekarang dia telah berjalan kurang dari 20 langkah, dan secara keseluruhan itu relatif mudah. Xia Ruofei juga relatif bebas untuk melanjutkan langkah ini. Dia bahkan bisa menoleh dan melihat ke belakang. Saat ini dia berada sekitar 3 meter di atas tanah, hampir setinggi lantai, dan anak tangga di belakangnya menjulur ke tanah, tapi tidak ada lagi Ling Qingsui yang menunggu di alun-alun. Sebelum Xia Ruofei menerobos penghalang, kecuali situasinya sangat berbahaya, dia akan membiarkan Ling Qingsui pergi ke ruang Ling Tu untuk menghindari bahaya untuk sementara. Jika tidak, Ling Qingsui akan berada di belakangnya. Meskipun dia tidak dapat memberikan bantuan yang berarti, hal itu juga merupakan dorongan spiritual yang besar baginya. Sekarang Ling Qingsui telah diteleportasi. Meski kemungkinan besar tidak akan ada ancaman nyawa, hati Xia Ruofei masih sedikit kosong. Dia beristirahat sejenak di anak tangga ini dan kemudian melanjutkan pendakian. Bagaimanapun, langkah-langkah di depan ini pada dasarnya tidak sulit baginya, dan sulit untuk mengguncangnya dengan paksaan. Faktanya, Xia Ruofei juga diam-diam membandingkannya di dalam hatinya. Ketika Ling Qingsui menerobos penghalang tadi, bagian sebelumnya sebenarnya relatif mudah, tetapi secara relatif, Xia Ruofei masih merasa kurang nyaman. Jadi, Xia Ruofei merasa kurang lebih percaya diri di dalam hatinya, dia harus bisa melangkah lebih jauh dari Ling Qingsui. Kalau bisa mencapai puncak, saya kurang tahu. Bagaimanapun, Ling Qingsui hanya berhasil menguasai sepertiga atau lebih, dan 2/3 sisanya pasti akan lebih sulit. Tentu saja, begitu mulai mendaki, Xia Ruofei tidak akan lagi memiliki pikiran yang mengganggu di benaknya, dan tidak akan mengkhawatirkan untung atau rugi, dan hanya akan mendaki selangkah demi selangkah dengan satu pikiran dan tanpa gangguan. Level 30, level 40, level 50. Xia Ruofei naik ke langkah ke-50 dalam satu tarikan napas, lalu berhenti sejenak untuk beristirahat. Kali ini dia melangkah lebih dari 30 langkah berturut-turut, masih merasa relatif santai. Meskipun paksaan terus meningkat, keakrabannya dengan paksaan ini juga meningkat, dan dia menjadi semakin beradaptasi untuk melawan dan memanjat di bawah paksaan ini. Xia Ruofei memiliki ekspresi tenang tanpa kesedihan atau kegembiraan di wajahnya.
Dia tidak curang dalam hatinya karena kesulitan awal yang relatif rendah, juga tidak khawatir karena tekanan yang terus meningkat. Singkatnya, pada saat ini, dia tidak memiliki pemikiran lain kecuali satu pemikiran. Dan satu-satunya pemikiran adalah untuk mendaki ke atas. Adapun level mana yang bisa dia capai dan apakah dia bisa mencapai puncak, Xia Ruofei bahkan tidak memikirkannya sekarang. Saat dia beristirahat di anak tangga ke-50, di ruang rahasia yang dipenuhi udara ungu, Dao Master King Xuan dan Dao Sanhe juga memperhatikan setiap gerakan Xia Ruofei di depan senjata ajaib cermin perunggu. Sekarang di menara percobaan, hanya Xia Ruofei yang tersisa. Xia Ruofei adalah murid Sanhe Zhenren, dan dia masih melewati tingkat terakhir dan tersulit dari tangga, jadi Sanhe secara alami tidak akan berada pada saat ini. Tinggalkan aula yang menjulang tinggi itu. Adapun Dao Master King Xuan, dia bertanggung jawab atas menara percobaan, dan harus memantau situasi para pembudidaya di menara percobaan kapan saja, jadi dia tidak akan pergi. Keduanya menyaksikan terobosan Xia Ruofei. Tentu saja mereka baru saja mulai mendaki, dan kesulitannya tidak terlalu besar, sehingga ekspresi keduanya sangat santai. Anda harus tahu bahwa Xia Ruofei memiliki begitu banyak peluang, dan dia masih menjadi murid Sanhe Zhenren, dan teknik kultivasinya bahkan merupakan Dao Jue hebat, yang bahkan membuat King Xuan Dao Chang sangat antusias. Jika dia tidak bisa mencapai lantai 50, itu sungguh sia-sia. Ke atas. Dao Master King Xuan melirik ke layar yang ditampilkan di senjata ajaib cermin perunggu, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Sanhe Dao, muridmu tampaknya relatif santai." Orang asli Sanhe tersenyum dan berkata, "Ini baru saja mulai mendaki, ini tidak menjelaskan banyak masalahnya. Mari kita lihat situasi setelah 200 atau bahkan 300 lantai." Oh, King Xuan Dao mengangkat alisnya dan bertanya, "Sepertinya saudara Sanhe Dao sangat percaya pada murid-muridnya. Kamu begitu yakin dia bisa melewati lantai 200? Pria asli Sanhe tersenyum tipis, dan bertanya, "Apakah saudara King Xuan berharap kali ini tidak akan ada panen lagi?" Xia Ruofei berdiri diam di tangga, menarik napas beberapa kali, lalu menjalankan The Great Dao Jue tanpa suara. Tak lama kemudian, bisul vitalitas dalam tubuh dapat ditekan dan perlahan mereda. Sekarang dia telah berjalan kurang dari 20 langkah, dan secara keseluruhan itu relatif mudah. Xia Ruofei juga relatif bebas untuk melanjutkan langkah ini. Dia bahkan bisa menoleh dan melihat ke belakang. Saat ini dia berada sekitar 3 meter di atas tanah, hampir setinggi lantai, dan anak tangga di belakangnya menjulur ke tanah, tapi tidak ada lagi Ling Qingshui yang menunggu di alun-alun. Sebelum Xia Ruofei menerobos penghalang, kecuali situasinya sangat berbahaya, dia akan membiarkan Ling Qingshui pergi ke ruang Ling Tu untuk menghindari bahaya untuk sementara, jika tidak, Ling Qingshui akan berada di belakangnya. Meskipun dia tidak dapat memberikan bantuan yang berarti, hal itu juga merupakan dorongan spiritual yang besar baginya. Sekarang Ling Qingshui telah diteleportasi. Meski kemungkinan besar tidak akan ada ancaman nyawa, hati Xia Ruofei masih sedikit kosong. Dia beristirahat sejenak di anak tangga ini dan kemudian melanjutkan pendakian. Bagaimanapun, langkah-langkah di depan ini pada dasarnya tidak sulit baginya, dan sulit untuk mengguncangnya dengan paksaan. Faktanya, Xia Ruofei juga diam-diam membandingkannya di dalam hatinya. Ketika Ling Qingshui menerobos penghalang tadi, bagian sebelumnya sebenarnya relatif mudah, tetapi secara relatif, Xia Ruofei masih merasa kurang nyaman. Jadi, Xia Ruofei merasa kurang lebih percaya diri di dalam hatinya, dia harus bisa melangkah lebih jauh dari Ling Qingshui. Kalau bisa mencapai puncak, saya kurang tahu. Bagaimanapun, Ling Qingshui hanya berhasil menguasai sepertiga atau lebih, dan 2/3 sisanya pasti akan lebih sulit. Tentu saja, begitu mulai mendaki, Xia Ruofei tidak akan lagi memiliki pikiran yang mengganggu di benaknya, dan tidak akan mengkhawatirkan untung atau rugi, dan hanya akan mendaki selangkah demi selangkah dengan satu pikiran dan tanpa gangguan. Level 30, level 40, level 50. Xia Ruofei naik ke langkah ke-50 dalam satu tarikan napas, lalu berhenti sejenak untuk beristirahat. Kali ini dia melangkah lebih dari 30 langkah berturut-turut, masih merasa relatif santai. Meskipun paksaan terus meningkat, keakrabannya dengan paksaan ini juga meningkat, dan dia menjadi semakin beradaptasi untuk melawan dan memanjat di bawah paksaan ini.
Xia Ruofei memiliki ekspresi tenang tanpa kesedihan atau kegembiraan di wajahnya. Dia tidak curang dalam hatinya karena kesulitan awal yang relatif rendah, juga tidak khawatir karena tekanan yang terus meningkat. Singkatnya, pada saat ini, dia tidak memiliki pemikiran lain kecuali satu pemikiran. Dan satu-satunya pemikiran adalah untuk mendaki ke atas. Adapun level mana yang bisa dia capai dan apakah dia bisa mencapai puncak, Xia Ruofei bahkan tidak memikirkannya sekarang. Saat dia beristirahat di anak tangga ke-50, di ruang rahasia yang dipenuhi udara ungu, Dao Master King Xuan dan Dao Sanhe juga memperhatikan setiap gerakan Xia Ruofei di depan senjata ajaib cermin perunggu. Sekarang di menara percobaan, hanya Xia Ruofei yang tersisa. Xia Ruofei adalah murid Sanhe Zhenren, dan dia masih melewati tingkat terakhir dan tersulit dari tangga, jadi Sanhe secara alami tidak akan berada pada saat ini. Tinggalkan aula yang menjulang tinggi itu. Adapun Dao Master King Xuan, dia bertanggung jawab atas menara percobaan, dan harus memantau situasi para pembudidaya di menara percobaan kapan saja, jadi dia tidak akan pergi. Keduanya menyaksikan terobosan Xia Ruofei. Tentu saja mereka baru saja mulai mendaki, dan kesulitannya tidak terlalu besar, sehingga ekspresi keduanya sangat santai. Anda harus tahu bahwa Xia Ruofei memiliki begitu banyak peluang, dan dia masih menjadi murid Sanhe Zhenren, dan teknik kultivasinya bahkan merupakan Dao Jue hebat, yang bahkan membuat King Xuan Dao Chang sangat antusias. Jika dia tidak bisa mencapai lantai 50, itu sungguh sia-sia. Ke atas. Dao Master King Xuan melirik ke layar yang ditampilkan di senjata ajaib cermin perunggu, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Sanhe Dao, muridmu tampaknya relatif santai." Orang asli Sanhe tersenyum dan berkata, "Ini baru mulai mendaki, tidak menjelaskan banyak hal. Mari kita lihat situasinya setelah 200 atau bahkan 300 lantai." Oh, King Xuan Dao mengangkat alisnya dan bertanya, "Sepertinya saudara Sanhe Dao sangat percaya pada murid-muridnya. Kamu begitu yakin dia bisa melewati lantai 200? Pria asli Sanhe tersenyum tipis, dan bertanya, "Apakah saudara King Xuan berharap kali ini tidak akan ada panen lagi?" Xia Ruofei berdiri diam di tangga, menarik napas beberapa kali, lalu menjalankan The Great Dao Jue tanpa suara. Tak lama kemudian, bisul vitalitas dalam tubuh dapat ditekan dan perlahan mereda. Sekarang dia telah berjalan kurang dari 20 langkah, dan secara keseluruhan itu relatif mudah. Xia Ruofei juga relatif bebas untuk melanjutkan langkah ini. Dia bahkan bisa menoleh dan melihat ke belakang. Saat ini dia berada sekitar 3 meter di atas tanah, hampir setinggi lantai, dan anak tangga di belakangnya menjulur ke tanah, tapi tidak ada lagi Ling Qingshui yang menunggu di alun-alun. Sebelum Xia Ruofei menerobos penghalang, kecuali situasinya sangat berbahaya, dia akan membiarkan Ling Qingshui pergi ke ruang Ling Tu untuk menghindari bahaya untuk sementara, jika tidak, Ling Qingshui akan berada di belakangnya. Meskipun dia tidak dapat memberikan bantuan yang berarti, hal itu juga merupakan dorongan spiritual yang besar baginya. Sekarang Ling Qingshui telah diteleportasi. Meski kemungkinan besar tidak akan ada ancaman nyawa, hati Xia Ruofei masih sedikit kosong. Dia beristirahat sejenak di anak tangga ini dan kemudian melanjutkan pendakian. Bagaimanapun, langkah-langkah di depan ini pada dasarnya tidak sulit baginya, dan sulit untuk mengguncangnya dengan paksaan. Faktanya, Xia Ruofei juga diam-diam membandingkannya di dalam hatinya. Ketika Ling Qingshui menerobos penghalang tadi, bagian sebelumnya sebenarnya relatif mudah, tetapi secara relatif, Xia Ruofei masih merasa kurang nyaman. Jadi, Xia Ruofei merasa kurang lebih percaya diri di dalam hatinya, dia harus bisa melangkah lebih jauh dari Ling Qingshui. Kalau bisa mencapai puncak, saya kurang tahu. Bagaimanapun, Ling Qingshui hanya berhasil menguasai sepertiga atau lebih, dan 2/3 sisanya pasti akan lebih sulit. Tentu saja, begitu mulai mendaki, Xia Ruofei tidak akan lagi memiliki pikiran yang mengganggu di benaknya, dan tidak akan mengkhawatirkan untung atau rugi, dan hanya akan mendaki selangkah demi selangkah dengan satu pikiran dan tanpa gangguan. Level 30, level 40, level 50. Xia Ruofei naik ke langkah ke-50 dalam satu tarikan napas, lalu berhenti sejenak untuk beristirahat. Kali ini dia melangkah lebih dari 30 langkah berturut-turut, masih merasa relatif santai. Meskipun paksaan terus meningkat, keakrabannya dengan paksaan ini juga meningkat,
dan dia menjadi semakin beradaptasi untuk melawan dan memanjat di bawah paksaan ini. Xia Ruofei memiliki ekspresi tenang tanpa kesedihan atau kegembiraan di wajahnya. Dia tidak curang dalam hatinya karena kesulitan awal yang relatif rendah, juga tidak khawatir karena tekanan yang terus meningkat. Singkatnya, pada saat ini, dia tidak memiliki pemikiran lain kecuali satu pemikiran. Dan satu-satunya pemikiran adalah untuk mendaki ke atas. Adapun level mana yang bisa dia capai dan apakah dia bisa mencapai puncak, Xia Ruofei bahkan tidak memikirkannya sekarang. Saat dia beristirahat di anak tangga ke-50, di ruang rahasia yang dipenuhi udara ungu, Dao Master King Xuan dan Dao Sanhe juga memperhatikan setiap gerakan Xia Ruofei di depan senjata ajaib cermin perunggu. Sekarang di menara percobaan, hanya Xia Ruofei yang tersisa. Xia Ruofei adalah murid Sanhe Zhenren, dan dia masih melewati tingkat terakhir dan tersulit dari tangga, jadi Sanhe secara alami tidak akan berada pada saat ini. Tinggalkan aula yang menjulang tinggi itu. Adapun Dao Master King Xuan, dia bertanggung jawab atas menara percobaan, dan harus memantau situasi para pembudidaya di menara percobaan kapan saja, jadi dia tidak akan pergi. Keduanya menyaksikan terobosan Xia Ruofei kali ini. Tentu saja mereka baru saja mulai mendaki, dan kesulitannya tidak terlalu besar, sehingga ekspresi keduanya sangat santai. Anda harus tahu bahwa Xia Ruofei memiliki begitu banyak peluang, dan dia masih menjadi murid Sanhe Zhenren, dan teknik kultivasinya bahkan merupakan Dao Jue hebat, yang bahkan membuat King Xuan Dao Chang sangat antusias. Jika dia tidak bisa mencapai lantai 50, itu sungguh sia-sia. Ke atas, Dao Master King Xuan melirik ke layar yang ditampilkan di senjata ajaib cermin perunggu, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Sanhe Dao, muridmu tampaknya relatif santai. Sisipkan, aplikasi sangat bagus, layak untuk dipasang. Lagi pula, Anda dapat menyimpan buku dalam cache dan membacanya secara offline." Orang asli Sanhe tersenyum dan berkata, "Ini baru saja mulai mendaki, ini tidak menjelaskan banyak masalahnya. Mari kita lihat situasi setelah 200 atau bahkan 300 lantai." Oh, King Xuan Dao mengangkat alisnya dan bertanya, "Sepertinya saudara Sanhe Dao sangat percaya pada murid-muridnya. Kamu begitu yakin dia bisa melewati lantai 200? Sanhe Zhenren tersenyum tipis, dan bertanya, "Apakah saudara King Xuan berharap kali ini tidak akan ada panen?" Keduanya menyaksikan terobosan Xia Ruofei kali ini. Tentu saja mereka baru saja mulai mendaki, dan kesulitannya tidak terlalu besar, sehingga ekspresi keduanya sangat santai. Anda harus tahu bahwa Xia Ruofei memiliki begitu banyak peluang, dan dia masih menjadi murid Sanhe Zhenren, dan teknik kultivasinya bahkan merupakan Dao Jue hebat, yang bahkan membuat King Xuan Dao Chang sangat antusias. Jika dia tidak bisa mencapai lantai 50, itu sungguh sia-sia. Ke atas, Dao Master King Xuan melirik ke layar yang ditampilkan di senjata ajaib cermin perunggu, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Sanhe Dao, muridmu tampaknya relatif santai." Orang asli Sanhe tersenyum dan berkata, "Ini baru mulai mendaki, tidak menjelaskan banyak hal. Mari kita lihat situasinya setelah 200 atau bahkan 300 lantai." Oh, King Xuan Dao mengangkat alisnya dan bertanya, "Sepertinya saudara Sanhe Dao sangat percaya pada murid-muridnya. Kamu begitu yakin dia bisa melewati lantai 200? Pria asli Sanhe tersenyum tipis, dan bertanya, "Apakah saudara King Xuan berharap kali ini tidak akan ada panen?" Kekuatan mental yang sangat besar datang, dan Xia Ruofei tiba-tiba merasakan kepalanya berdengung. Untungnya, dia sudah siap secara mental, jadi dia hanya sedikit terkejut, dan segera melawan dengan kekuatan mentalnya yang kuat. Pada saat yang sama, kekuatan pemerasan yang kuat dan kekuatan tak kasat mata yang membangkitkan vitalitas juga datang pada saat yang bersamaan. Langkah ke-200 memang merupakan rintangan lain. Baik itu tekanan mental atau tekanan eksternal, ini jelas jauh lebih kuat daripada langkah ke-199, dan peningkatannya jauh lebih besar dari langkah sebelumnya. Xia Ruofei merasa bahwa kekuatan tekanan eksternal seharusnya melebihi 100 kali beratnya sendiri, setara dengan dia berada di bawah tekanan 10.000 hingga 20.000 kati kapan saja dan di mana saja, dan dia menyerang dari segala arah pada saat yang sama, dan tidak ada tempat di atas dan di bawah seluruh tubuh untuk melarikan diri. Ancaman dari kekuatan tak kasat mata itu bahkan lebih besar lagi.
Saat Xia Ruofei menginjak lantai 200, vitalitas di tubuhnya seperti mendidih, bergetar hebat. Untungnya, Xia Ruofei sudah bersiap, dan latihan Dao Jue hebat segera dimulai. Setelah hampir 2 minggu, vitalitas mulai tenang. Kekuatan pemerasan dari luar, dengan vitalitasnya di sekujur tubuhnya, meski sudah sedikit tidak nyaman, bukan tidak mungkin untuk bertahan. Dengan cara ini, Xia Ruofei dengan cepat berdiri kokoh di lantai 200. Di ruang rahasia yang dipenuhi dengan udara ungu, meskipun Sanhe yang asli terlihat santai, dia sebenarnya mengepalkan tinjunya secara diam-diam. Ketika dia melihat Xia Ruofei berdiri kokoh di tangga 200 lantai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak halo di dalam hatinya, dan senyuman muncul di sudut matanya. Selamat, Saudara Sanhe Dao. Dao Master King Xuan juga merasa lega, kamu telah menerima murid yang baik. Terima kasih, Saudara King Xuan Dao. Sanhe berkata dengan tangannya, omong-omong, aku belum mengajarinya selama sehari, dan guruku tidak layak menyandang nama itu. Saudara Sanhe Dao terlalu rendah hati. King Xuan Dao Chang berkata sambil tersenyum, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui harta karun seperti Sanhe Lingtu, siapa yang tidak mengetahuinya. Anda bahkan meninggalkannya dengan harta karun tersebut, serta sumber daya budidaya tersebut, termasuk beberapa warisan berharga, kecuali tidak mengajari diri sendiri, kamu lebih kompeten daripada kebanyakan master. Nyonya Sanhe tersenyum dan berkata, mengapa saya tidak benar-benar ingin mengajar murid-murid saya? Namun, situasinya telah runtuh sejauh ini. Tetapi anak ini benar-benar tidak mengecewakan saya. Baik itu bakat atau ketekunan, dialah yang pilihan terbaik. Jika aku mendapat kesempatan, aku akan membawanya ke sisiku dan mengajarinya sebentar. Pendeta Tao King Xuan terdiam beberapa saat, dan berkata, pasti ada kesempatan. Anak ini memang berbakat, aku yakin Tuan dan muridmu akan segera bertemu. Mari kita pinjam kata-kata baik dari Saudara King Xuan Dao. Sanhe tersenyum tulus. King Xuan Dao Master tertawa dan berkata, Saudara Sanhe Dao, sekarang murid-muridmu telah berhasil membeli ambang batas ini. Kamu juga harus sedikit santai. Mengapa kita tidak bertaruh? Bertaruh. Sanhe Zhen bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang ingin dipertaruhkan oleh Saudara King Xuan Dao. Bertaruh saja pada langkah mana yang bisa dicapai anak ini. King Xuan berkata sambil tersenyum, aku sudah lama rakus terhadap labu hijau Saudara Sanhe Dao. Bagaimana? Berani bertaruh? Bertaruh. Mendengar ini, pria sejati Sanhe tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, dan berkata, Saudara King Xuan Dao memiliki nafsu makan yang besar. Dia benar-benar menatap labu biking saya. Tentu saja, saya juga akan memasang taruhan yang setara. King Xuan Dao Chang berkata sambil tersenyum, harta karunku di bagian bawah kotak, Saudara Sanhe Dao adalah Men Ershing, jangan ragu untuk menyebutkan apa yang kamu suka. Mortal Mountain River merenung sejenak dan berkata, jika saya mengingatnya dengan benar, Saudara King Xuan seharusnya memiliki sebotol pil Ningying di tangan. Tuan King Xuan tidak dapat menahan keterkejutannya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia bereaksi. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya Saudara Sanhe Dao benar-benar memperhatikanmu, murid ini. Dia baru saja menerobos ke tengah inti emas. Kamu, itu sudah mulai mempersiapkan dia untuk mengumpulkan jiwa yang baru lahir. Petik 2. Sanhe Zhenren tersenyum dan berkata, anak ini sedang berlatih, The Great Dao Jue. Kualitas inti emasnya jauh lebih baik daripada biksu biasa, dan potensi pengembangannya juga besar. Namun, kekurangannya adalah hambatannya sangat sulit untuk ditembus ketika jiwa dikumpulkan, dan sedikit kecerobohan akan menyebabkan kekhawatiran hidup. Jika ada sebotol pil Ningying, itu akan jauh lebih aman, dan tingkat keberhasilan Yuanying yang kohesif akan sangat meningkat. King Xuan Dao ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan sigap, tidak masalah. Saudara Sanhe Dao angkat bicara. Sebotol pil Ningying ini, terlepas dari apakah Saudara Sanhe Dao memenangkan pertarungan judi atau tidak, saya akan memberikan semuanya. Perlakukan saja seperti aku. Ini adalah hadiah pertemuan untuk bayi kecil ini. Sanhe Zhenren mendengar kata-kata itu dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak harus seperti ini. Kami bertaruh secara normal. Jika Saudara King Xuan menang, saya secara alami akan menawarkan labu biking dengan kedua tangan, dan jika saya menang karena keberuntungan,
Saudara Dao hanya perlu memberiku sebotol Ningying. Dan baik-baik saja. King Xuan Daochang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, nilai taruhannya tidak sama, saya tidak bisa memanfaatkannya. Lakukan saja apa yang saya katakan. Jika saudara Sanhe Dao menang, pil Ningying akan menjadi milik Xia Ruofei, dan jika Dao yang malang beruntung, saya menang. Labu biking saudara Dao diberikan kepada saya. Saya akan memperlakukan pil Ningying ini sebagai hadiah pertemuan untuk keponakan saya dan memberikannya kepada bayi kecil itu. Pria asli Sanhe menolak, tapi dia hanya bisa berkata, kalau begitu terima kasih saudara King Xuan Dao. Haha, kata Daois King Xuan, kalau begitu ayo kita bertaruh. Coba ku tebak dulu, menurutku boneka ini seharusnya bisa mencapai lantai 450. Pria sejati Sanhe mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata sambil tersenyum, sepertinya saudara King Xuan sangat percaya diri pada saya sebagai murid. Lantai 450 hampir mencapai rekor tangga terbaik. Pemimpin King Xuan Dao adalah penjaga menara percobaan. Tentu saja, catatan ini adalah yang paling jelas. Dia tersenyum dan berkata, rekor tangganya adalah 478 lantai. Jika Xia Ruofei ada di sini, dia akan sangat terkejut bahwa rekor terbaik untuk penulisan bersama adalah lantai 478. Artinya, hingga saat ini, belum ada yang mampu menyelesaikan tangga tersebut sepenuhnya. Dengan kata lain, belum ada seorang pun yang pernah mencapai puncak menara percobaan ini. Xia Ruofei telah melihat bahwa menara percobaan harus digunakan untuk memilih bakat, jadi dia berpikir bahwa dalam tahun-tahun yang panjang, banyak orang harus mampu mencapai puncak. Saya tidak tahu apakah menara uji coba ini untuk menyaring bakat, tetapi selama Anda dapat melewati 200 anak tangga di tangga obsidian ini, Anda akan melewati level tersebut. Tidak terlalu tepat untuk mengatakannya, karena 200 anak tangga tersebut merupakan titik balik yang besar, dan jarang ada orang yang dapat melewati pos pemeriksaan ini. Bahkan Ling Qingsui, yang kekuatan mentalnya jauh melampaui basis budidaya Zen Qi karena kebetulan, tersingkir setelah mencapai lantai 170. Jadi, 200 level sebenarnya sangat sulit. Hanya saja Xia Ruofei terlihat lebih santai sepanjang perjalanan, ditambah lagi dia berlatih, The Great Dao Jue, dia juga menunjukkan banyak kualitas berharga sebelumnya, jadi pertimbangan komprehensif, King Xuan Daochang masih lebih optimis tentang Xia Ruofei, ini akan menebak. 450 lapisan. Sanhe Zhenren mengerang sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, bahkan saudara King Xuan sangat optimis tentang anak ini. Saya, sebagai seorang master, tidak dapat meremehkannya. Saya akan menebak di lantai 480. Tidak masalah apa yang dia bisa. Saya tidak bisa melakukannya, tetapi sebagai seorang master, saya masih berharap dia bisa memecahkan rekor 100 tahun yang berdebu ini. Dao Master King Xuan mengacungkan jempol dan berkata sambil tersenyum, saudara Sanhe Dao lebih berani. Saya tidak berani berpikir bahwa ada orang yang dapat memecahkan rekor tangga. Saudara Sanhe Dao, katakan saja. Mari kita lihat di akhir. Siapa yang menebak jawabannya lebih dekat dengan hasil sebenarnya, siapa yang menang, bagaimana? Bagus sekali, itu dia. Sanhe Zhen mengangguk dan berkata, titik. Xia Ruofei tidak tahu bahwa dia masih bisa membuka permainan judi setelah menembus level. Dia beristirahat sejenak di 200 anak tangga, merasa tidak ada yang salah dengan kondisinya, dan dia siap untuk melanjutkan ke atas. Meskipun pemaksaan sudah sangat menakutkan, Xia Ruofei masih memiliki banyak energi saat ini, jadi dia merasa bahwa pemaksaan saat ini masih jauh dari batasnya. Faktanya, selama Anda berdiri di atas tangga, Anda akan selalu berada di bawah tekanan yang luar biasa. Oleh karena itu, secara teori, yang terbaik adalah melewatinya dengan cepat, sehingga meminimalkan waktu yang dihabiskan di tangga. Namun karena adanya kekuatan tak terlihat yang menggerakkan vitalitas, maka sang kultivator tidak dapat dengan cepat menaiki tangga dengan tubuh fisik yang kuat, dan hanya dapat mengambil satu langkah dan berhenti, serta melakukan yang terbaik untuk menjaga kestabilan, daya hidup. Ini adalah ujian ritme para biksu saat melewati pembatas. Xia Ruofei memiliki kontrol ritme yang lebih baik. Kecuali puluhan langkah di depan, dia pada dasarnya bermain dengan mantap dan tidak mengambil risiko apapun. Pada saat yang sama, dia tidak istirahat berlebihan.
Pada dasarnya, selama kondisi fisiknya kira-kira baik-baik saja, dia akan segera menaiki dan menuruni tangga, yang secara objektif mengurangi masa tinggalnya di tangga tersebut. Meskipun paksaan tiba-tiba meningkat dari level 199 ke level 200, Xia Ruofei juga siap secara mental, dan dia berada dalam kemampuannya, jadi dia tidak menunda terlalu lama pada level ini. Telah menstabilkan vitalitas tubuh. Ia mengangkat kepalanya dan melirik ke puncak anak tangga yang masih jauh, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah ke anak tangga ke-201. Pemaksaannya meningkat secara alami, namun peningkatannya jelas tidak sebesar saat mencapai lantai 200 tadi. Selain itu, Xia Ruofei telah beradaptasi dengan tingkat paksaan ini saat ini, dan tubuhnya hanya bergetar sedikit, dan segera menjadi stabil. Namun, getaran vitalitas tubuhnya masih sangat parah, jadi dia berdiri di tangga dan menjalankan The Great Dao Jue selama 2 minggu untuk menstabilkan vitalitas sepenuhnya sebelum bergerak maju. 210, 220, 230. Xia Ruofei selalu mempertahankan ritme dan ritme yang relatif stabil, naik level demi level. Tekanan tangga obsidian ini semakin meningkat, namun satu hal baiknya adalah karena terdapat lebih dari 500 anak tangga, kecuali 10 atau 50, apalagi jika jumlahnya 100, peningkatannya akan sedikit lebih besar, peningkatan langkah lainnya relatif kecil, sehingga pelintas dapat mengalami proses adaptasi. Tentu saja, jika kekuatannya tidak cukup, meskipun peningkatannya kecil, akumulasinya akan sangat menakutkan, dan nasib tersingkir pada akhirnya tidak bisa dihindari. Ibarat merebus katak dalam air hangat. Meskipun suhu air perlahan naik, pada akhirnya air akan mendidih. Bagi Xia Ruofei, 200 lapisan tersebut masih jauh dari mencapai batas, jadi dengan memanjat lapis demi lapis, tubuhnya terus beradaptasi dengan peningkatan tekanan, sehingga ia masih dapat mempertahankan ritme yang relatif stabil ini. Saya merasa sangat lega melihatnya. Pada saat ini, di ruang rahasia yang dipenuhi dengan udara ungu, Dao Chang Qingxuan dan orang asli Sanhe melihat layar entry Xia Ruofei yang ditampilkan pada senjata ajaib cermin perunggu, dan sering mengangguk. Guru Tao Qingxuan tersenyum dan berkata, sepertinya jalan yang malang itu tidak berpaling. Jika tidak terjadi apa-apa, bayi kecil ini seharusnya bisa mencapai lebih dari 400 lantai. Sanhe Zhenren berkata, saya masih berpikir dia seharusnya bisa memecahkan rekor. Ngomong-ngomong, biksu yang berlari ke 478 anak tangga dan memecahkan rekor tangga 200 tahun yang lalu disebut Xuan Jizi, bukan? Qingxuan Daochang tersenyum dan mengangguk dan berkata, itu benar. Ketika dia memecahkan tangga, dia masih dibudidayakan di tahap akhir Jindan. Jika saya mengingatnya dengan benar, mesin misterius ini seharusnya berasal dari Xuan Mingdong Tian. Sanhe berkata, lingkungan budidaya dan sumber daya putra ini ribuan kali lebih baik daripada murid saya dari dunia budidaya Shenzhou. Saudara Qingxuan, mesin misterius apa ini sekarang? Xuan Jizi telah dibudidayakan pada tahap akhir Yuanshen, dan 5 tahun lalu, dia mulai mundur dari kematian, dan belum keluar. Pasti sudah mencapai momen kritis untuk menerobos periode lubang. Qingxuan Daochang berkata sambil tersenyum, jika semuanya berjalan baik, Saudara Sanhe Dao akan melihat kejeniusan ini dari gua misterius di depan dalam waktu dekat. Pada saat itu, biksu manusia saya akan menambah kekuatan tempur yang kuat. Mayor Sanhe mengangguk perlahan dan berkata, kecepatan kultivasi ini cukup bagus. Haha, Xuan Jizi lulus menara ujian dengan rekor terbaik dalam sejarah, dan sumber daya pelatihan yang dia dapatkan tidak terbayangkan oleh para kultivator biasa. Kata Dao Chang Qingxuan, tentu saja, dia tidak mengecewakan, jika dia bisa menerobos periode out of aperture dalam 300 tahun, bahkan dalam sejarah yang panjang, itu adalah pencapaian yang sangat mempesona. Sanhe Zhenren memandang Xia Ruofei, yang terus naik dengan senjata ajaib cermin perunggu, dan berkata, saya yakin murid saya tidak akan lebih buruk dari Xuanji, tapi saya tidak tahu apakah masih ada banyak waktu tersisa, agar dia tumbuh dewasa. Qingxuan Dao menghela nafas untuk waktu yang lama, dan berkata, Saudara Sanhe Dao, semuanya sudah diperbaiki. Kamu murid, sepertinya aku bukan orang yang diberkati adalah, saya yakin dia seharusnya bisa mengubah nasib buruk. Petik 2. Haha, teknik tatap muka Saudara Qingxuan Dao selalu akurat,
maka saya akan meminjamkan Anda kata-kata yang baik. Sanhe berkata sambil tersenyum. King Xuan Daochang dan Sanhe Zhenren sedang mengobrol sambil memperhatikan kemajuan Xia Ruofei. Di lantai 8 menara uji coba, Xia Ruofei mulai mendaki dari lantai 300 ke lantai 400 dengan ritme yang relatif stabil di 300 lantai, paksaan masih meningkat secara tiba-tiba. Namun, Xia Ruofei sudah memiliki pengalaman, jadi dia membuat persiapan yang cukup sebelumnya. Meskipun tubuhnya sedikit terguncang dan vitalitas dalam tubuhnya juga terguncang dengan hebat, dia tetap berdiri kokoh di tangga, dan segera mengandalkan Dao Jue yang kuat, hukum gong menstabilkan vitalitas. Kemudian, pendakian selangkah demi selangkah lagi dengan ritme yang kuat. Jika seseorang berdiri di bawah tangga obsidian saat ini, jika Anda melihat ke atas, sosok Xia Ruofei sudah sangat kecil. Jumlah anak tangga yang telah dia panjat telah melebihi setengahnya. Terlihat di luar jangkauan. Sementara tekanan yang dihasilkan oleh tangga semakin besar, Xia Ruofei merasa itu semakin sulit. Namun hatinya masih sangat teguh, dia hanya memanjat dengan pikirannya, dan tidak melakukannya memikirkan untung dan rugi. Dia bahkan tidak melihat ke portal tirai tipis di puncak tangga hari itu, karena dia khawatir dia akan berada terlalu jauh dan tekanannya akan terlalu kuat, yang akan menyebabkan kepenarikan diri dan keputusasaan. Jadi, Xia Ruofei sedang menatap langkah di depannya sekarang, dengan ekspresi yang sangat tegas, tidak cepat tetapi dengan ritme yang kuat, mendaki selangkah demi selangkah. 330, 350, 380. Ekspresi wajah Xia Ruofei menjadi semakin menyakitkan, dan ada sedikit keringat di dahinya, dan wajahnya memerah. Pada saat ini, tekanannya begitu kuat sehingga dia tidak dapat sepenuhnya mengimbangi perlawanannya. Tubuhnya diperas oleh kekuatan besar puluhan ribu kati sepanjang waktu, getaran di tubuhnya menjadi semakin kuat. Meskipun ia kesulitan untuk berjalan, ia masih mempertahankan ritme yang relatif baik, dan ia mendekati langkah ke-400 selangkah demi selangkah. 399 langkah. Xia Ruofei berdiri kokoh di atasnya, urat biru di wajahnya sudah menonjol, dan keringat terus menetes di tangga obsidian. Meskipun kedua kakinya telah berdiri kokoh, tidak ada tempat di seluruh tubuh yang menderita tekanan besar. Tekanan, perasaan bahwa tulang akan terbelah, mencapai posisi ini, dan pelepasan penuh vitalitas tidak dapat sepenuhnya mengimbangi tekanan besar, memaksa. Dia sekarang sepenuhnya mengandalkan daging untuk membawanya dengan keras. Xia Ruofei terengah-engah, latihan, Dao Jue, di tubuhnya berjalan dengan liar, dan gejolak vitalitas yang hebat menjadi tenang sedikit demi sedikit. Ada sedikit kegilaan di matanya, membuat pengecualian untuk melihat ke portal tirai tipis di puncak tangga. Saat ini, dia masih berjarak lebih dari 100 langkah dari puncak. Jika pada awalnya hanya lebih dari 100 level, dia ingin meningkatkannya, itu semudah makan dan minum. Namun setelah mendekati 400 langkah, setiap langkah untuk mencapai level tersebut harus menanggung tekanan yang luar biasa. Meskipun portal tirai tipis itu tidak jauh, sebenarnya portal itu tampak lebih jauh. Xia Ruofei tersentak, bibirnya sedikit bergetar, dan dia berkata, saya tidak pernah percaya pada kejahatan. Faktanya, karena kekuatan tekanan yang besar, dia kesulitan untuk berbicara sekarang, dan berbicara jelas sangat bersifat fisik, tetapi setelah Xia Ruofei mengertakkan gigi dan mengucapkan kalimat ini, sepertinya dia telah memperoleh sedikit kekuatan. Siaran, aplikasi baru yang saya gunakan baru-baru ini, aplikasi, mendukung Android dan iPhone. Dia melakukan latihan selama beberapa minggu lagi, kemudian ekspresi galak muncul di matanya, dan dia mengertakkan gigi dan melangkah ke anak tangga ke-400. Ledakan, Xia Ruofei merasakan raungan di otaknya, dan paksaan besar mengalir ke wajahnya. Ia seolah berada di dasar laut pada kedalaman 10.000 meter. Tekanan air yang sangat besar yang cukup untuk menghancurkan kapal selam menjadi besi tua tiba-tiba melanda dari segala arah. Di saat yang sama, vitalitas yang baru saja mereda di dalam tubuh juga seolah-olah sedang merebus panci, langsung mendidih. Hal yang paling memusingkan bagi Xia Ruofei adalah tekanan kekuatan mental telah meningkat ke titik di mana ia agak sulit untuk didukung, dan pikirannya terus bersenandung. Di ruang rahasia yang dipenuhi udara ungu, King Xuan Daochang dan Sanhe Zhenren juga diam-diam mengepalkan tangan mereka.
Meski tidak ada gelombang di wajah mereka, masih ada sedikit ketegangan di mata mereka. Keduanya tahu betul bahwa langkah ke-400 adalah sebuah rintangan. Jika Xia Ruofei tidak bisa menangani dampak besarnya, dia mungkin akan dibuang dalam sekejap, dan kemudian tersingkir. Tentu saja, sebenarnya, Xia Ruofei sudah melewati 200. Sekalipun ambang batas, suatu langkah diteruskan, hal itu tidak dihilangkan. Hanya saja jika tidak bisa naik ke lantai 400, hasil tersebut belum memenuhi ekspektasi keduanya. Dan jika Xia Ruofei dapat menahan langkah ke-400, dimungkinkan untuk naik banyak langkah, karena setelah langkah ke-400, peningkatan tekanan pada setiap langkah berikutnya akan mulai melambat, dan sebagian besar pembudidaya yang telah mencapai level ke-400 adalah jarang tersingkir di posisi seperti 401 dan 402. Kebanyakan dari mereka dapat mencapai lebih dari 10 atau 20 level, dan banyak yang dapat bertahan hingga puluhan level. Langkah. Jadi, keseluruhan 400 level itu sangat penting. Dalam gambar senjata ajaib cermin perunggu, tubuh Xia Ruofei bergetar beberapa kali, dan wajahnya juga menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan, tetapi dia dengan cepat menggerakkan kaki kanannya ke atas, tetapi seluruh tubuhnya masih gemetar tanpa sadar. Apalagi kakinya tidak bisa berdiri kokoh, ini tandanya ia bisa saja sewaktu-waktu terlempar oleh kekuatan sebesar itu. Daois King Xuan dan Dao Sanhe diam-diam khawatir, terutama Dao Sanhe. Meskipun dia dan Xia Ruofei belum pernah bertemu, mereka mengagumi pemuda yang mewarisi peta roh gunung dan sungainya, terutama Xia Ruofei di Menara Percobaan. Penampilannya membuat Sanhe sangat puas. Orang asli Sanhe secara alami memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap Xia Ruofei. Saya melihat mulut Xia Ruofei terbuka dengan susah payah, dan kemudian terengah-engah. Faktanya, karena tekanan yang begitu besar, sangat sulit untuk bernapas. Banyak orang yang mengalami tekanan ini, hal pertama yang mereka hasilkan adalah mati lemas. Rasanya oksigen sangat berkurang, dan Anda ingin membuka mulut dan bernapas dengan cepat. Di bawah pengaruh kekuatan pemerasan ini, hal ini sulit dilakukan, dan juga sangat bersifat fisik. Itu membutuhkan banyak kekuatan fisik, dan itu membuatku terkesiap. Hal ini membentuk lingkaran setan. Namun, kondisi Xia Ruofei baik. Tubuhnya jauh lebih kuat dari rata-rata pembudidaya inti emas. Selain itu, inti emasnya juga berbeda. Energi vitalitas jauh lebih kuat daripada energi pembudidaya inti emas biasa, sehingga diimbangi. Banyak kekuatan meremas. Meski dia malu saat ini, dia tetap bisa mendukungnya. Hanya saja peningkatan paksaan ini tiba-tiba meningkat pesat sehingga membuatnya sedikit lengah. Meski sudah siap mental, ia tetap tidak menyangka peningkatan pemaksaan kali ini lebih besar dari sebelumnya 100, 200, 300. Banyak. Xia Ruofei berdiri di 400 langkah, menyesuaikan kondisinya dengan susah payah, mencoba menstabilkan vitalitasnya di ambang melarikan diri. Di bawah situasi di mana tekanan kekuatan mental telah berdampak besar padanya, menjadi sulit untuk menjalankan latihan tanpa gangguan, belum lagi kekuatan meremas juga membuatnya sangat sakit, sehingga kesulitannya menjadi lebih besar. Namun, Xia Ruofei selalu memiliki kemauan yang kuat dan ketekunan. Yang paling kurang darinya adalah ketekunan. Pada langkah ke-400, dia melakukan penyesuaian selama 5 menit penuh untuk menstabilkan vitalitasnya. Pada saat yang sama, dia secara bertahap meluruskan pinggangnya dan menstabilkan sosoknya. Melihat pemandangan ini, Dao Chang King Xuan dan Dao Sanhe diam-diam menghela nafas lega. Keduanya memiliki mata yang kejam, dan wajar untuk melihat bahwa Xia Ruofei tidak mungkin dibuang pada level ini. King Xuan Dao Chang mengelus jenggotnya dan tersenyum, "Saudara Sanhe Dao, muridmu tidak mengecewakan kami. Dia masih menderita karena kehilangan budidaya." Sanhe Zhenren berkata dengan tenang, dia hanya berada di tengah-tengah inti emas, dan dia baru saja menerobos. Level ini terlalu sulit baginya. Pendeta Tao King Xuan mengangguk setuju, dan berkata, "Itu benar. Saya ingat bahwa penampilan Xuanji di langkah ke-400 lebih baik daripada anak ini, tetapi Xuanji juga salah satu jenius terbaik di Gua Xuanming. Terlebih lagi, itu sudah masuk tahap akhir Jindan ketika dia memasuki tangga." Sanhe Zhenren mengerutkan bibirnya dan berkata, "Murid inti Xuanming Dongtian. Jika muridku adalah mendiang Jindan, penampilannya pasti tidak akan lebih buruk dari misterius itu."
Aku masih percaya diri dengan teknik Dao Jue. Jika itu bukan karena aku tidak punya cara untuk melakukannya lagi, aku bahkan rela membuang keterampilanku dan mempraktikkan keputusan hebat dari awal. Benar-benar, Dao Master King Xuan mau tidak mau melebarkan matanya secara tak terduga. Saya tahu bahwa teknik The Great Dao Jue adalah hasil usaha saudara Sanhe Dao, tapi saya tidak berharap Anda begitu menghargai The Great Dao Jue. Zenren Sanhe tersenyum dan memandang Xia Ruofei di layar senjata ajaib cermin perunggu, dan berkata, saya beritahu Anda, Xia Ruofei adalah satu-satunya murid saya yang berlatih The Great Dao Jue, dan satu-satunya yang berlatih Dao Jue Agung di seluruh dunia kultivasi. Saya sangat optimis terhadapnya. Setidaknya hingga periode Golden Elixir, latihan Dao Jue memenuhi ekspektasi saya, bahkan melebihi ekspektasi saya. Jika Xia Ruofei mendengar kata-kata ini, saya tidak tahu bagaimana perasaannya. Dia selalu berpikir, The Great Dao Jue adalah latihan yang matang. Dia tidak tahu bahwa ini adalah serangkaian latihan yang dibuat oleh Sanhe Zenren, dan Sanhe Zenren sendiri belum berlatih, bahkan beberapa muridnya yang lain belum pernah berlatih. Saat ini, Xia Ruofei menolak paksaan tanpa gangguan apapun. Setelah ia menstabilkan sosoknya, ia tidak langsung melangkah untuk mendaki, melainkan terus bertahan di anak tangga ke-400. Di satu sisi, ia perlu menarik napas, dan di sisi lain, ia perlu beradaptasi dengan peningkatan tekanan yang tiba-tiba ini. Dia akan menyesuaikan diri untuk sementara waktu pada seluruh 100 langkah, tujuannya juga agar tubuh bisa beradaptasi. Setelah beberapa menit, Xia Ruofei akhirnya tenang. Dia diam-diam menyemangati dirinya sendiri, dan kemudian melangkah ke langkah ke-400. Mengapa manusia sejati Sanhe tidak mengetahui bahwa Xia Ruofei sudah mendekati batasnya saat ini? Namun, Xia Ruofei adalah muridnya, dan di depan Dao Master King Xuan, bahkan jika dia tahu bahwa Xia Ruofei kemungkinan besar akan bersikeras untuk mengambil beberapa langkah paling banyak, dia pasti tidak mau mengakuinya. Dia sudah runtuh ketika mencapai 400 langkah. Bukankah dia masih bersikeras untuk mencapai 50 lantai? Sanhe Zenren berkata, dan menurutku anak ini seharusnya memiliki potensi untuk dimanfaatkan. Di saat yang paling sulit, mungkin potensi akan meledak. Jadi, saudara King Xuan, jangan bicara terlalu dini. Dao King Xuan memandang Sanhe yang sebenarnya sambil tersenyum, dan terlalu malas untuk mengatakannya, tetapi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, biarkan fakta yang berbicara. Kalau begitu biarkan fakta yang berbicara. Sanhe Zenren tidak menunjukkan kelemahan apapun. Faktanya akan memberitahumu seberapa besar potensi yang dimiliki muridku. Lantai 8 Menara Uji Coba. Xia Ruofei tinggal di lantai 450 selama hampir 10 menit. Dia benar-benar merasa tidak bisa menahannya lagi. Awalnya, setiap 50 langkah, peningkatan paksaan lebih besar daripada langkah biasa, ditambah paksaan yang terakumulasi hingga tingkat ini, itu sangat mendekati batasnya. Sekarang Xia Ruofei merasa setiap tulang di tubuhnya bergetar, dan vitalitasnya hampir habis. Yang paling penting adalah kekuatan mentalnya sudah kewalahan. Di bawah tekanan kekuatan mental yang kuat, rohnya kekuatan itu sepenuhnya ditekan, dan saya merasa lautan kesadaran. Sepertinya terjepit dan menyusut oleh tekanan yang sangat besar. Sakit fisik bisa ditoleransi, tapi tekanan mental sungguh tak tertahankan. Oleh karena itu, dia berjuang untuk menopang di lantai 450 dan tidak pernah melanjutkan langkah berikutnya. Karena dia tahu betul bahwa meskipun tekanan di lantai 451 tidak akan meningkat banyak, kemungkinan besar itu akan menjadi pukulan terakhir yang bisa menghancurkan unta tersebut. Sebelum tubuhnya tidak beradaptasi dengan tekanan saat ini, ia dengan membabi buta berlari ke depan. Selain eliminasi, tidak ada kemungkinan kedua. Oleh karena itu, meskipun ia tetap berada di anak tangga ke-450 dan juga berada di bawah tekanan yang besar setiap saat, ia tetap menjaga pikiran yang sadar, tidak buta, apalagi kekacauan. 15 menit, 20 menit. Xia Ruofei bertahan di lapisan ini selama 23 menit sebelum dia merasa bahwa tubuhnya pada dasarnya telah beradaptasi dengan tekanan. Dan jika dia tidak maju lagi, dia kemungkinan besar tidak akan bisa bertahan di level ini, dan dia akan langsung tersingkir oleh tekanan yang sangat besar. Jadi meskipun dia belum sepenuhnya siap, Xia Ruofei mengambil langkah maju setelah mempertimbangkannya.
Saat kaki kirinya mendarat di anak tangga ke-451, ia merasakan dengungan di otaknya dan tiba-tiba tubuhnya bergetar, hingga ia hampir terlempar oleh kekuatan kursif. Xia Ruofei mengertakkan gigi dan mengangkat kaki kanannya untuk menginjak anak tangga ke-450. Karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dalam hal ini, jika dia tidak menginjakkan kaki kanannya tepat waktu, akan lebih sulit baginya untuk menstabilkan sosoknya. Namun, begitu kaki kanannya diangkat, tekanan besar juga terus-menerus ditekan pada tubuhnya. Meskipun peningkatan paksaan tidak besar dibandingkan dengan langkah ke-450, ketika Xia Ruofei sudah mendekati batasnya, peningkatan kecil ini telah membuatnya goyah. Dia mengertakkan gigi, ototnya sedikit gemetar, urat biru di dahinya menonjol, dan matanya memerah, terlihat sangat mengerikan. Saat menjalankan latihan, Dao Jue, dengan kekuatan penuh, Xia Ruofei juga menderita rasa sakit yang disebabkan oleh tekanan yang sangat besar itu sepanjang waktu. Namun yang lebih parahnya, meskipun tekanan kekuatan mental hanya meningkat sedikit, sepertinya itu adalah pukulan terakhir yang bisa menghancurkan unta. Xia Ruofei merasa laut kesadarannya akan runtuh, dan perasaan miliaran jarum baja menusuk kepalanya pada saat yang sama memberinya ilusi bahwa kepalanya telah terbelah. Lebih buruk lagi, kekuatan mentalnya sudah mulai berkurang karena output intensitas tinggi yang terus-menerus dalam jangka panjang. Rao adalah hati Xia Ruofei yang sangat keras, dan tanpa sadar masih menghasilkan sedikit keputusasaan. Namun, dia masih mengatupkan giginya dan bertahan. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya ingin mengaum dengan liar. Dia mengatupkan giginya dan mencoba untuk berdiri diam, tetapi kakinya masih gemetar tak terkendali, dan dia bahkan tidak bisa berdiri sepenuhnya. Lurus, hanya bisa menopang dengan gerakan mirip langkah Zama. Keengganan yang kuat muncul di hati Xia Ruofei. Dia telah melewati 450 langkah, dan melihat bahwa langkah yang tersisa kurang dari 100, tetapi jalan tersebut sepertinya telah berakhir. Portal tirai cahaya di bagian atas sepertinya sudah dekat, tetapi meskipun hanya berjarak satu langkah, dalam kondisinya saat ini, sulit untuk dijangkau. Dari awal memasuki menara uji coba, ia melewati sepanjang jalan, mengalami bahaya hidup dan mati berkali-kali, namun semuanya berhasil menerobos. Tangga obsidian ini bisa langsung masuk ke lantai 9 menara uji coba asalkan naik ke atas, dan tidak ada ujian lainnya. Namun kebetulan pada titik paling kritis ini, semuanya gagal. Xia Ruofei juga tahu bahwa dia telah menghabiskan semua yang dia bisa, dan di antara para biksu yang pergi ke alam rahasia bulan kali ini, penampilannya harus menjadi yang terdepan, tetapi dia masih sangat tidak mau. Dari awal hingga akhir, dia tidak ingin membandingkan dengan orang lain. Dia merasa lawannya selalu hanya satu, dan itu adalah dirinya sendiri. Xia Ruofei merasakan rasa sakit di tubuhnya perlahan-lahan menjadi mati rasa. Untuk menenangkan vitalitas yang hampir melarikan diri, dia masih menjalankan latihan Dao Jue dengan seluruh kekuatannya, tapi ini hampir merupakan perilaku naluriah, karena kesadarannya mulai kabur. Kekuatan mental akan segera habis, namun tekanan kekuatan mental yang dihasilkan oleh tangga obsidian tidak berkurang sedikit pun. Dalam situasi seperti itu, Xia Ruofei mengalami kesulitan untuk bertahan. Apakah itu dihilangkan begitu saja? Pikiran ini muncul di benak Xia Ruofei, dan kemudian gambaran yang membuatnya tak terlupakan muncul di benaknya. Di hutan tropis yang lembab dan dingin dengan ular, serangga, tikus dan semut, Lin Hu berteriak kepadanya dengan mata merah darah, dan telinganya berdengung, dan dia tidak dapat mendengar apa yang diteriakkan Lin Hu. Ia hanya bisa berpegangan pada akar rumput di depannya dengan kedua tangannya, menjaga tubuhnya sedekat mungkin dengan tanah, bersembunyi di titik buta dan memandang ke depan dengan cantus. Segera setelah itu, peluru dari senapan sniper kaliber besar menembus tubuh Lin Hu tanpa henti lagi dan lagi, memercikkan darah yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Untuk menarik lebih banyak pemain serigala yang sendirian, lawan dengan sengaja menembak tangan dan kaki Lin Hu. Wajah Lin Hu berubah bentuk karena kesakitan, tapi dia masih menoleh ke arah Xia Ruofei dan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya keluar untuk menyelamatkan dengan teriakan. Pada akhirnya, penembak jitu musuh akhirnya kehilangan kesabaran dan mengakhiri hidup Lin Hu dengan peluru penembak jitu. Ini adalah adegan paling berkesan dalam hidup Xia Ruofei.
Pada saat ini, ketika kesadarannya berangsur-angsur kabur, pemandangan ini berulang kali muncul di benaknya. Akhirnya, matanya, yang tadinya sedikit tertutup, tiba-tiba terbuka tiba-tiba, dan nyala api muncul dari mata merah darahnya. Ah! Raungan yang sudah lama tertahan keluar dari tenggorokannya, ingin menekanku. Aku tidak percaya pada kejahatan. Xia Ruofei mengepalkan tangannya, matanya hendak menatap keluar. Mengetahui bahwa dia tidak dapat bertahan lagi, dia tiba-tiba menstabilkan kakinya, meluruskan pinggangnya dan berdiri di anak tangga ke-450 pada. Dan kekuatan mental yang hampir habis, di bawah tekanan kekuatan mental yang sangat besar, secara ajaib pulih kembali. Kekuatan mentalnya sepertinya menerobos belenggu secara tiba-tiba, lautan kesadaran yang telah terjepit hingga ekstrim oleh tekanan juga terisi banyak, dan kekuatan spiritual yang kuat menyembur keluar, dan kekuatan spiritual pun kewalahan, kembali. Xia Ruofei segera memulihkan kesegarannya yang telah lama hilang. Saat ini, kepalanya tidak lagi berdengung, dan miliaran jarum baja yang menembus otaknya menghilang tanpa jejak, dan kesadarannya tiba-tiba menjadi sangat jernih. Pada saat ini, Xia Ruofei terkejut menemukan bahwa di bawah tekanan ekstrim seperti itu, kekuatan mentalnya telah menembus. Awalnya, kekuatan spiritualnya telah mencapai tahap akhir dari alam pengumpulan roh, dan itu sangat dekat dengan alam transformasi spiritual, tetapi kekuatan spiritual dari alam transformasi spiritual setara dengan kekuatan-kekuatan spiritual seorang biksu di alam periode Yuan Ying, dan sulit untuk ditembus dengan mudah. Sekalipun untuk menyerap sari topas, saya khawatir sari topas dalam jumlah besar diperlukan untuk mendapatkan. Terobosan langsung seperti itu. Dari kondisi pengumpulan spiritual hingga kondisi transformasi spiritual, yang merupakan terobosan di alam besar, hambatannya sangat membandel, dan seringkali membutuhkan peluang. Awalnya, jika Xia Ruofei berlatih The Great Dao Jue, secara normal, dia akan dapat terus memoles kekuatan mentalnya, dan pada akhirnya akan wajar untuk menerobos kekuatan spiritual ke kondisi spiritual. Tapi kalau begitu, butuh waktu lama. Mungkin 3 tahun 5 tahun, mungkin 10 tahun atau 8 tahun, atau bahkan lebih lama. Xia Ruofei tahu betul di dalam hatinya, jadi dia tidak sengaja mengembangkan kekuatan mental, karena dia cukup memahami kebenaran bahwa tergesa-gesa tidak bisa dicapai. Di luar dugaan, di tangga obsidian ini, ia selalu hadir, dan tekanan kekuatan mental yang semakin meningkat menjadi penolong terbaik untuk melawan kekuatan mentalnya. Mulai dari langkah pertama, ia menggunakan kekuatan mental untuk melawan kekuasaan. Tekanan sebenarnya sudah melemahkan kekuatan mental seseorang. Dalam proses ini, kekuatan mentalnya terus meningkat dan menguat, tetapi jangkauannya tidak terlalu jelas. Selain itu, dia sendiri juga bergegas melewati penghalang tanpa gangguan, dan dia tidak menyadari perubahan halus dalam kekuatan mentalnya. Dan ketika dia mencapai anak tangga ke-450 dari tempat ini, kekuatan mentalnya tidak lagi mampu mendukungnya. Jika dia mengeluarkan nafasnya sedikit, itu akan menjadi akibat lain, dan dia akan langsung terhempas oleh tekanan tersebut. Ke atas. Namun, dia tidak pernah berpikir untuk menyerah, bahkan jika Zihai dalam bahaya pingsan, dia masih mengertakkan gigi dan bertahan, mendukungnya dengan obsesi di dalam hatinya. Pada akhirnya, di bawah tekanan kekuatan spiritual yang luar biasa, kekuatan spiritualnya sendiri akhirnya berhasil menembus belenggu krisis hidup dan mati, dan berhasil melompat ke alam transformasi spiritual. Xia Ruofei sangat gembira di dalam hatinya, mengubah alam roh. Itu adalah basis budidaya kekuatan spiritual yang dimiliki oleh para penggarap tahap Yuan Ying dalam legenda, jadi dia benar-benar mencapainya. Anda tahu, di seluruh dunia budidaya bumi, tingkat budidaya tertinggi adalah Chen Nanfeng, kepala sekte Tianyi, dan dia hanyalah mendiang inti emas. Apakah ada master tersembunyi? Tidak diketahui, lagi pula Xia Ruofei belum pernah bertemu dengannya. Dengan kata lain, terlepas dari faktor penguasa dunia tersembunyi yang mungkin ada, kekuatan spiritual Xia Ruofei saat ini ditempatkan di dunia budidaya bumi, dan itu adalah orang pertama yang mutlak. Xia Ruofei juga dengan cepat merasakan manfaat dari terobosan kekuatan mental. Pertama-tama, tekanan mental dari tangga obsidian tidak lagi menjadi ancaman baginya, dan tekanan yang membuatnya ingin mati barusan seperti angin sepoi-sepoi yang menerpa wajahnya.
Perbedaan di alam besar benar-benar seperti kesenjangan yang sangat besar. Selain itu, otak Xiaoruo Fei jelas telah berevolusi setelah kekuatan mentalnya menembus kondisi roh. Baik itu kecepatan berpikir atau kemampuan persepsi, ini merupakan peningkatan kualitatif. Itu juga merupakan kekuatan tak kasat mata yang mengganggu vitalitas. Sekarang Xiaoruo Fei menjalankan teknik Dao Jue, dan efisiensinya sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah beberapa minggu, vitalitas yang hampir habis pulih dengan tenang. Bab bebas kesalahan dari pertanian tingkat dewa akan terus diperbarui dalam buatan tangan, tidak ada iklan di situs, silakan kumpulkan dan rekomendasikan buatan tangan.